Materi hari ini tentang peramalan tren. Tren yang umumnya digunakan adalah tren linear. Untuk materi ini, kita akan belajar tren linear, kuadratis, dan eksponensial. Terdapat data penjualan dari tahun 2014 sampai 2018. Terdapat 5 tahun. Dan jumlahkan semua penjualannya. 21 tambah 22 tambah 22 tambah 23 tambah 24 hasilnya 112. Agar mudah dalam perhitungan, letak angka 0 pada data yang berada di tengah. Tahun 2016 pas ada di tengah. Jadi letak angka 0 sebagai X-nya. Maka tahun 2015 nilai X-nya adalah -1 dan seterusnya diisi sampai ke bawah. Kemudian isi nilai X kuadrat, XY, X pangkat 4, X kuadrat Y, ln Y, dan X ln Y. Untuk mengisi nilai-nilai tersebut, tinggal dikalikan saja sesuai simbolnya. Untuk ln adalah logaritma natural. Pada Excel, rumusnya adalah sama dengan ln buka kurung data tutup kurung. Pada kalkulator ilmiah, cari simbol ln buka kurung tutup kurung. Setelah diisi, jumlahkan ke bawah. Sehingga dapatnya X kuadrat hasilnya 10, XY hasilnya 7, X pangkat 4 hasilnya 34, X kuadrat Y hasilnya 225, ln Y hasilnya 15,540, dan X ln Y hasilnya 0,311. Ikuti rumus sesuai instruksi. Untuk tren linear, maka nilai A adalah 112 bagi 5 hasilnya 22,4. Sedangkan untuk nilai B, 7 bagi 10 hasilnya 0,7. Maka persamaan peramalannya adalah Y hat sama dengan 22,4 tambah 0,7X. Untuk ramalan tahun 2019, maka tentukan nilai X-nya dulu. Lanjutkan saja dari yang sebelumnya. Maka untuk tahun 2019, X-nya adalah 3. Maka 22,4 tambah 0,7 kali 3 hasilnya 24,5. Untuk tren kuadratis, maka nilai A buka kurung 112 kali 34 kurang 225 kali 10 tutup kurung bagi buka kurung 5 kali 34 kurang 10 kuadrat tutup kurung dapatnya 22,257. Untuk nilai B, 7 bagi 10 hasilnya 0,7. Sedangkan nilai C, buka kurung 5 kali 225 kurang 10 kali 112 tutup kurung bagi buka kurung 5 kali 34 kurang 10 kuadrat tutup kurung hasilnya 0,071. Persamaan peramalannya adalah Y hat sama dengan 22,257 tambah 0,7X tambah 0,071X kuadrat. Maka ramalan tahun 2019 adalah 22,257 tambah 0,7 kali 3 tambah 0,071 kali 3 kuadrat hasilnya 25. Jika ada selisih karena pembulatan, tidak masalah. Untuk tren eksponensial, maka nilai A sama dengan antilen dari 15,54 bagi 5. Dapatnya 22,376. Untuk antilen pada Excel, gunakan sama dengan EXP buka kurung data tutup kurung. Pada kalkulator ilmiah, gunakan
huruf E pangkat. Biasa simbolnya di atas huruf ln. Untuk nilai B, antilen dari 0,311 bagi 10 kurang 1 sama dengan 0,031. Ingat, urutannya bagi dulu, kemudian antilen, terakhir kurang 1. Persamaan peramalannya adalah Y sama dengan 22,376 kali buka kurung 1 tambah 0,031 tutup kurung pangkat X. Maka ramalan tahun 2019 adalah 22,376 kali buka kurung 1 tambah 0,031 tutup kurung pangkat 3. Dapatnya 24,568. Setelah kita mendapatkan hasil ramalan penjualan tahun 2019, kita harus menentukan metode manakah yang paling akurat. Hanya karena linear yang paling sederhana atau kuadratis yang paling ruwet, bukan berarti hasilnya paling akurat. Untuk itu perlu dicari sum square of error. Cara mencarinya sama seperti materi sebelumnya. Isi nilai Y hat terlebih dahulu. Untuk tren linear, isi 22,4 tambah 0,7 kali min 2. Dapatnya 21. Kemudian 22,4 tambah 0,7 kali min 1. Hasilnya 21,7. Dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk menghitung SSE linear, caranya adalah kurangkan hasil ramalan dengan data aktual lalu kuadratkan. Mulai dari 21 kurang 21 sama dengan 0, 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian 21,7 kurang 22, hasilnya 0,3, kuadratkan hasilnya 0,09. Dan seterusnya hingga ke bawah dan jumlahkan dapatnya 0,3. Untuk Y hat kuadratis, masih sama caranya, masukkan nilai X ke persamaan peramalan. Mulai dari 22,257 tambah 0,7 kali min 2 tambah 0,071 kali min 2 kuadrat, dapatnya 21,142 dan seterusnya. Untuk SSE kuadratis, kurangkan hasil ramalan dengan data aktual, lalu kuadratkan. Lanjutkan hingga ke bawah dan jumlahkan dapatnya 0,228. Untuk Y hat dan SSE eksponensial, caranya masih sama. Nanti dapat SSE eksponensial 0,279. Karena SSE adalah total kuadrat dari error, maka yang nilai error paling kecil adalah pilihan yang terbaik. Maka itu tren kuadratis yang paling akurat dalam melakukan peramalan data penjualan. Perlu diingat, pada tren eksponensial, jika menghitung manual, karena keterbatasan pada kalkulator, kadang hasilnya bisa sedikit menyimpang karena adanya pembulatan pada hasil logaritma natural. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan pada mata kuliah ini.